beribadah kepada Tuhan, merenungkan kebenaran-Mu. Kami pertaruhkan hati kami, hidup kami, seluruh totalitas kehidupan ini. Kami serahkan di tangan pengasihan-Mu. Engkau pimpin, Engkau tuntun. Kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang berkata di hati kami, Engkau yang menyiapkan hati hidup kami. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu. Engkau berkata, Engkaulah yang berkuasa. Demikian juga seluruh jemaat-Mu. Biarlah Engkau memberikan ketenangan, kenyamanan, damai di dalam mendengarkan kebenaran-Mu. Sehingga ini menjadi pedoman pegangan di dalam kami mengikut Engkau dan mengasihi Engkau dalam kehidupan kami. Berbicara ya Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada Minggu tanggal 9 hari ini, kita akan membacakannya dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat 4 sampai ayat 11. 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai ayat 11. Kita membacakan secara responsorial. Kita ikut membacakan ayat 6 dan bapak-bapak laki-laki membacakan ayat ganjil. Di bawah perikop orang Israel menghadapi seorang raja. Kita sama-sama semua ibu-ibu atau perempuan. 3 ya. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel bilang, mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkara itu menyesalkan Samuel, maka berdoa Samuel kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntut mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadaku. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu dan meminta seorang raja kepada demikianlah pembacaan firman Tuhan. Salam Bapak Ibu. Tema atau judul dari khotbah hari ini, Tuhan menguatkan hamba-Nya. Yehova sama belebe Elohimia. Tuhan menguatkan hamba-Nya. Yehova sama belebe Elohimia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu semua yang hadir saat ini, kenapa kita ditolak oleh orang lain? Pernahkah keberadaan kita di tengah-tengah
percayakan bagi kita? Pasti kita masing-masing punya pengalaman pribadi di dalam setiap tugas tanggung jawab yang diberikan bagi kita. Pasti ada orang-orang, pasti ada kelompok, pasti ada saja yang tidak menghendaki posisi kita, kehadiran kita, status kita di dalam melaksanakan segala sesuatu. Dan ini yang terjadi kepada Samuel. Mereka menolak keberagaman yang telah dipercayakan Allah kepada pribadinya atau kepada bangsa. Dan di sana Allah juga menyatakan bahwa saya juga ditolak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tentu kita tahu apa ini cerita Samuel. Samuel adalah seorang hakim yang dipercayakan oleh Allah. Namun di saat ia sudah menuju umur lanjut atau tua, dan ia mempercayakan pekerjaan ini kepada anak-anaknya. Sehingga kalau kita melihat di ayat yang pertama sampai ayat yang kedua itu, Samuel ini sudah menjadi tua. Dan ia mengangkat anak-anaknya laki-laki sebagai penggantinya atau sebagai hakim di tengah-tengah bangsa Israel. Kalau kita melihat anak-anaknya ini, namanya Yoel dan Abia. Di dalam tugas, di dalam kepercayaan yang telah diberikan ayahnya sebagai hakim kepada mereka, maka mereka tidak melaksanakannya seperti yang dilaksanakan oleh ayahnya. Kalau kita melihat tetapi anak-anak itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutar balikkan keadilan. Jadi beda dengan kepribadian ayahnya. Mereka tidak hidup seperti ayahnya. Mereka hanya mencari keuntungan, memutarbalikkan fakta. Artinya di dalam mereka melaksanakan tugas itu, mereka menerima suap hanya untuk keuntungan mereka secara pribadi, sehingga orang-orang di sekitarnya merasa terganggu, merasa tidak nyaman, merasa dirugikan. Dan kalau kita melihat juga pada zaman sekarang, banyak hakim yang demikian, banyak para pembesar, para petinggi yang melaksanakan seperti yang terjadi kepada anak-anak Samuel ini. Di dalam status, di dalam tugas, di dalam pangkat, di dalam kepercayaan yang mereka emban itu, mereka tidak memikirkan orang lain, tetapi mereka hanya mengejar kejayaan, kekayaan, dan mereka memilah-milah, dan bahkan mereka hanya
melakukan apa yang mereka inginkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, melalui kebenaran firman Tuhan ini, sehingga di dalam ayat yang keempat itu, karena situasi bangsa Israel, karena kepemimpinan mereka, karena kepercayaan dari anak-anak Samuel ini tidak benar, maka sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama. Para penatua, para petinggi, para pembesar yang punya jabatan di saat itu, mereka menghampiri Samuel dengan keinginan dan kerinduan mereka tentunya. Dan di dalam kerinduan, di dalam keinginan mereka, karena mereka sudah tahu situasi bangsa tersebut dan kepemimpinan dari anak-anaknya, mereka mengatakan, Samuel, engkau sudah tua, dan anak-anakmu juga tidak hidup seperti engkau. Maka saat ini kami merindukan seorang sosok, seorang raja untuk diangkat di tengah-tengah bangsa kami ini, untuk memerintah kami seperti pada bangsa-bangsa lain. Dan permohonan ini, permintaan ini, kita lihat bahwa Samuel dalam menanggapinya, dia katakan sangat menyesalkan hati. Karena mereka meminta bukan yang diberikan oleh Allah, hati, seorang hati, tetapi yang mereka minta adalah seorang raja. Padahal raja di dalam kehidupan mereka adalah langsung Allah sendiri. Sehingga mereka mau meminta raja. Sehingga hatinya Samuel kesal dengan apa yang mereka inginkan, karena tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Kenapa hal ini bisa mereka minta untuk diangkat seorang raja? Karena mereka mau seperti bangsa-bangsa lain yang memimpin bangsa mereka adalah bukan seorang hakim, tetapi seorang raja. Supaya mereka juga terkenal, supaya dapat juga bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Supaya mereka juga benar-benar diakui. Padahal dalam hal ini, raja langsung di dalam kehidupan mereka adalah Allah sendiri. Karena hal itu yang dialami oleh Samuel, maka Tuhan berfirman kepadanya, dengarkanlah perkataan bangsa dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Ini jawaban dari Allah. Karena dia tahu apa isi hati bangsanya, apa keinginan, kerinduan mereka. Mereka hendak memiliki atau
sehingga ia memberikan semangat, kekuatan kepada Samuel supaya Samuel mengabulkan, supaya Samuel mengangkat seorang raja di tengah bangsa itu, supaya Samuel tidak lemah. Ia mengatakan, bukan engkau yang mereka tolak, tetapi aku Allah yang menjadi raja. Itu yang mereka tolak dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, tentu juga di dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari, ya, kita juga kebanyakan tidak mengakui kuasa Allah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena keberadaan yang mungkin tidak menyenangkan kita, tidak menguntungkan kita. Kita tidak bebas dalam segala sesuatu melakukan apa yang kita inginkan. Atau kita di dalam keadaan terjepit, di dalam keadaan terhina, di dalam keadaan berbeban, di dalam keadaan bermasalah. Kebanyakan kita tidak mengakui bahwa Allah yang berkuasa, Raja di atas kita. Sehingga kebanyakan kalau hal itu terjadi, maka kita juga berpaling dari Allah, mencari Allah, mencari raja-raja lain, mencari orang-orang yang hebat, mencari orang-orang yang kuat. Sehingga itu yang kita andalkan dalam hidup kita, bukan lagi kuasa Allah, bukan lagi kekuatan Allah. Dan inilah yang terjadi kepada bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di mana permintaan yang mereka mohonkan kepada Samuel, maka ada suatu peringatan yang datangnya dari Allah. Di dalam mereka meminta seorang raja, ia katakan, oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Jadi artinya ada hal-hal yang harus mereka penuhi kalau hal itu yang mereka inginkan. Apa yang diinginkan, apa yang disampaikan, apa hal kalau di tengah-tengah bangsa itu diangkat seorang raja. Ayat yang ke-11 berkata, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu. Anak-anakmu laki-laki akan diambil dan diperkerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan mereka. Para tua-tua ini tidak memikirkan itu apakah merugikan orang lain atau tidak. Anaknya sendiri dirugikan, keluarganya sendiri dirugikan, tetapi tujuan maksud untuk mengangkat seorang raja harus ada di tengah-tengah kami. Anaknya laki-laki akan diambil dan dipekerjakan pada keretanya dan pada kudanya. Walaupun anak-anaknya, harta miliknya, keretanya, kudanya menjadi batu atau menjadi pembantu, tidak masalah. Yang penting misi kami berjalan. Merugikan orang lain tidak masalah, tetapi nama kami akan terangkat dan kami akan diakui. Kebanyakan
dalam kehidupan kita. Kita sering menyepelekan orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang baik, asalkan tujuan dan misi kita tercapai. Asalkan kita diakui, asalkan kita punya nama, asalkan kita punya wibawa, orang lain mati tidak apa-apa, anak-anak mati tidak apa-apa, keluarga hancur tidak apa-apa. Saya korbankan itu semua demi jabatan, demi nama, demi kehormatan di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam menjalani semuanya ini, maka Samuel tetap kuat menjalani. Apa yang kita pelajari di dalam firman Tuhan ini? Yang pertama, Samuel memiliki anak. Tentu ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Kita menjadi orang tua harus mendidik anak. Jangan mereka menjadi seorang yang jahat. Karena dalam mewarisi segala sesuatu, anak yang menjadi sasaran. Untuk itu, bagi kita orang tua, ajarlah, didiklah, berikan teladan kepada anak-anak dalam melakukan segala sesuatu supaya kehidupan mereka menjadi baik. Yang kedua, apa yang ditetapkan Tuhan di dalam kehidupan kita, jangan kita menolaknya. Apa yang direncanakan Tuhan, jangan kita mengelak. Apa yang ditetapkan Tuhan, mari kita menerimanya dengan penuh sukacita. Amin Bapak Ibu. Kalau Dia memilih kita saat ini sebagai seorang satuan Yesus, sebagai pengurus, sebagai panitia, sebagai jemaat, sebagai pendoa apapun, jangan kita menolak apa yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Ketiga, segala sesuatu yang kita inginkan dalam hidup kita, dalam kita memintanya kepada Allah, jangan dengan penuh iri hati, jangan dengan kesombongan, jangan dengan gegabah, tetapi minta sebagaimana yang seharusnya yang direncanakan oleh Tuhan. Artinya, jangan memaksa kehendak, memohon sesuatu kepada Tuhan. Untuk itu, kalau hari ini kita melaksanakan minggu atau ibadah FEM yang memberikan tema tadi, kesatuan dalam Kristus, membangun jembatan, menentukan sekat-sekat. Untuk itu, mari kita sesama warga jemaat, sesama orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita memberikan hidup kita untuk terus dipakai oleh Tuhan, dan kita boleh bersatu di dalam Kristus. Segala sesuatu yang menghalangi kita, yang membentengi kita, yang menghadap kita, sehingga antara satu dengan yang lain tidak punya komunikasi yang baik, maka runtuhkanlah itu dengan kekuatan Tuhan dan kasih Tuhan. Mari kita meruntuhkannya mulai dari diri kita sendiri, meruntuhkan sekat-sekat di antara kita, meruntuhkan dinding di antara kita, ya. Seperti yang di antara hatiku dan hatimu, terbentang dinding yang tinggi. Jadi kalian dinding yang tinggi dalam Bapak Ibu. Hatimu bersatu, bergandengan dan lebih-lebih di dalam memajukan gereja yang pakai Bogor ini, supaya Tuhan memakai kita lebih heran dan luar biasa, semua untuk kemuliaan bagi Nama. Amin. Ayat katakan Korintus pasal 4 ayat 2. Dalam segala hal kami ditinggal, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kita sama-sama 3 ya.
Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang boleh Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami boleh kuat menjalani kehidupan ini karena Tuhan adalah kekuatan kami. Segala yang Tuhan percayakan bagi kami, biarlah kami mengerjakannya penuh ketulusan dan sungguh-sungguh, dan itu terlalu dan keikhlasan hati kami. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Engkau menjadikan kami amat-Mu di tengah-tengah dunia ini, sehingga nama-Mu semakin besar, semakin nyata di dalam kehidupan kami. Berkati